Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Sofwan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Menganti, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 3.1 koneksi antar materi tentang rangkuman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bahwa dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, guru akan menjumpai dilema etika maupun bujukan moral. Sehingga dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya guru memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Tiloka dari Ki Hajar Dewantara sebagai sistem among, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, di mana seorang guru harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana yang berpihak kepada murid. Guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi murid. Guru juga harus selalu memberi semangat dan motivasi kepada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Kedua, pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri saya terhadap prinsip-prinsip yang saya ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang telah saya miliki untuk membantu dan membahagiakan orang lain akan mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, yaitu sesuai dengan prinsip berbasis hasil. Sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan nilai kasih sayang, empati, dan peduli yang tertanam pada diri saya akan mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Serta sikap jujur, komitmen, dan bertanggung jawab yang saya miliki akan cenderung mengarah pada pengambilan keputusan yang berprinsip pada berpikir berbasis peraturan. Nomor 3. Kaitan materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran saya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Bahwa kegiatan coaching bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi coaching agar dapat membuat keputusannya sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga berkaitan dengan materi pengambilan keputusan yang telah saya pelajari, maka keputusan yang efektif diharapkan tidak memicu pada persoalan yang baru dan mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta berpihak pada murid. Masih di nomor 3, efektivitas pengambilan keputusan dan pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya atas pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan telah efektif karena pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Orang lain akan sulit membantah dan akan berpikir hal yang sama jika muara dari keputusan berdasar pada 3 hal di atas dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Sehingga pemimpin pembelajaran akan merasa nyaman atas keputusan yang diambil. Pertanyaan: mengapa pemerintah membuat peraturan yang ketat, misal pengelolaan dana BOS, jika di sekolah kita dihadapkan pada dilema etika yang terkadang pengambilan keputusan bertentangan dengan peraturan?
Poin 4. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dan pengaruhnya terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru untuk memiliki kompetensi sosial dan emosional perlu dikembangkan terkait dengan aspek sosial emosionalnya. Misal, guru harus menyadari pentingnya KSE atau kompetensi sosial dan emosional dalam aspek kesadaran sosial untuk berempati terhadap muridnya dalam pembelajaran, karena hal ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Di sekolah masih ada guru yang hanya mentransfer ilmu tanpa didampingi dengan empati yang kuat, sehingga guru perlu menyadari bahwa pentingnya empati ini juga akan berpengaruh pada pengambilan keputusannya. Poin 5. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik akan menentukan pengambilan keputusan terkait dilema etika yang dihadapi, sehingga seorang pendidik akan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan melandaskan pada nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid, serta menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yakni yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Tiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Keenam, pengambilan keputusan yang tepat dan dampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat adalah mengenali kasus tersebut, termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Jika kasus merupakan dilema etika, maka pengambilan keputusan dapat diperoleh atau dilakukan dengan berdasarkan pada 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah hal tersebut dilakukan, akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi murid dan warga sekolah dapat tercapai secara tepat dan baik. Poin 7. Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini serta kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan saya. Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yaitu: 1. Saya selalu berusaha agar keputusan yang saya ambil selalu berpihak pada murid dan seiring dengan peraturan yang ada. Kedua, orang tua murid yang memiliki watak keras dan sulit diajak kerjasama dan musyawarah. Ada kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan saya, yaitu pada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketika keputusan yang diambil berdasarkan keberpihakan murid dengan rasa kasihan, tiba-tiba keputusan dirubah harus mengikuti aturan tertulis dengan berlaku adil, sehingga rasa kasihan terhadap murid terabaikan. 8a. Pengaruh pengambilan keputusan yang saya ambil terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid saya. Pengaruh pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip,
dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ini sangat berdampak baik terhadap kemerdekaan murid-murid saya dalam belajar. Saya sebagai guru dapat membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi murid, sehingga murid saya merasa nyaman dan merdeka dalam belajar. 8B. Keputusan saya dalam pembelajaran yang tepat untuk potensi murid saya yang berbeda-beda. Murid yang berbeda-beda dalam pembelajaran merupakan tantangan bagi saya untuk selalu kreatif dan inovatif agar strategi pembelajaran yang saya sajikan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda. Saya akan memberikan pelayanan pada murid saya sesuai dengan potensi, bakat, dan gaya belajarnya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan mudah tercapai karena murid merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya dengan gaya belajar yang sesuai. 9. Yang saya dan guru lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru harus menyadari bahwa apa yang dilakukan hari ini bagi murid-muridnya akan berdampak besar pada murid di masa depannya. Guru perlu menggali sebanyak mungkin potensi murid dan mengembangkannya, sehingga dalam pembelajaran harus memberikan pelayanan pada murid yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar yang diminati murid. Guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan belajar muridnya yang selalu berpihak dan mengutamakan kepentingan murid. Poin 10. Kesimpulan akhir pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran merupakan proses menuntun murid agar dapat berkembang sesuai potensinya. Guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar murid yang berbeda. Keterampilan coaching perlu dimiliki guru guna membantu murid dalam menggali dan mengembangkan potensi murid. Dalam prosesnya, sering dijumpai dilema etika, sehingga pengambilan keputusan yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran haruslah efektif dan tepat yang dapat dilakukan dengan mendasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar tercipta lingkungan yang kondusif dan nyaman sehingga tujuan pendidikan menuju keselamatan dan kebahagiaan akan mudah tercapai. 11A. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, dilema etika, yaitu situasi membuat keputusan antara benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral, situasi membuat keputusan antara benar lawan salah. Yang kedua, 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan kelompok, yakni konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yakni pilihannya adalah antara mengikuti aturan atau pengecualian dengan alasan kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yakni memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketiga, berpikir berbasis peraturan. 4. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga,
mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Tujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikan. 11B. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa keputusan yang tepat adalah keputusan yang sesuai dengan peraturan. Ketika saya memahami tentang pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, ternyata setelah saya mengenal 3 prinsip pengambilan keputusan, selain berbasis pada peraturan, juga ada berpikir berbasis pada hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Bedanya yaitu keputusan yang saya ambil belum berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan belum menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan secara sempurna. Apalagi melakukan pengujian benar lawan benar atau benar lawan salah. Saya hanya bermusyawarah dengan pihak terkait untuk mencari jalan terbaik. 13. Dampak mempelajari konsep ini buat saya dan perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Yang pertama, dampak mempelajari modul ini buat saya adalah saya lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, serta saya lebih bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil untuk saya pertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Yang ketiga, perubahan pengambilan keputusan sebelum mengikuti pembelajaran modul ini, yaitu keputusan saya tidak berdasar dan hanya sekedar untuk mencari mufakat atau kesepakatan bersama saja. Yang ketiga, perubahan pengambilan keputusan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini, yaitu saya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan mendasarkan pada 4 paradigma dan 3 prinsip, sehingga keputusan yang saya ambil bisa lebih tepat dan membuat diri saya dan orang lain nyaman. 14. Pentingnya mempelajari modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, sebagai seorang individu, saya mendapatkan materi untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan atas masalah yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Karena dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sering menjumpai dilema etika maupun bujukan moral. Sehingga saya harus dapat mengambil sikap dan membuat keputusan yang tepat agar saya menemukan kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan. Selain itu, saya memiliki jiwa sosial yang selalu peduli dengan masalah orang lain untuk membantu kesulitan orang lain atas keputusan yang saya ambil. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, saya memerlukan materi pengambilan keputusan terkait dilema etika karena ketika dalam pembelajaran di kelas dan sekolah sering kali ada kasus dilema etika. Sehingga dengan bekal materi ini saya dapat terbantu dalam pengambilan keputusan secara tepat guna terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif. Demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.